Halo semua, kembali lagi bersama saya Naksel. Ini adalah Toyota Veloz HEV Q TSS Modelista. Jadi ini adalah Veloz HEV termahal. Dari bagian depan, ini untuk yang varian tipe Q TSS Modelista itu dapat body kit Modelista yang ada di depan, kemudian di bagian samping yang ada side body moldingnya, dan di bagian belakang. Jadi di sini ada skid plate warna silver. Untuk grillnya, ini jadinya agak beda ya sama Veloz tipe V sama tipe Q yang non Modelista. Di sini warnanya bukan hitam gloss, jadi ini kayak abu-abu gitu. Ada logo Toyotanya, tapi ini tidak ditutup kaca karena untuk sensor dari ACC-nya itu mengandalkan dari dua sensor yang ada di atas. Ada kamera 360, dan untuk yang tipe Modelista ini dia black chrome ya di sini, jadinya black chrome. Untuk lampunya, untuk lampu kecilnya dia LED di bagian bawah. Kalau dia ngesen jadi sequential LED. Lampu besarnya multi-reflektor LED. Ada lampu jauhnya juga. Di sini chrome, dan ini dia dari Modelista ya. Ini ada kayak gini, dan untuk fog lampnya Krista multi reflektor halogen. Untuk mesinnya ini sama aja kayak mesinnya Yaris Cross 1500 cc 2NR VEX. Tenaga untuk di mesin bensinnya itu di 93 PS, motor hybridnya di 80 PS. Untuk torsinya di mesin bensin itu di 12,34 kgm di 4000 sampai 4800 rpm. Dan untuk motor hybridnya di 141 Nm. Ini ada modul ABS-nya. Untuk kabel high voltage-nya ada di bagian belakang. Ruang mesin belum dicat, tapi sudah ada peredamnya. Untuk harganya dari Toyota Veloz HEV tipe Q TSS Modelista, ini sayangnya belum dikasih tahu ya harganya ya. Cuman kalian udah bisa pre-book. Ini sampai di bulan Desember 2025, dan harganya itu mengikat. Deliverynya itu kurang lebih di bulan Februari atau Maret 2026. Tersedia dalam varian two-tone untuk yang tipe Q TSS Modelista. Untuk velgnya ini jadi warna hitam gloss ya, dengan ban Campero Ecotec. Ukurannya adalah 205/50 R17. Ini ada aksen ininya ya, over fendernya kalau yang tipe Modelista ini. Jadi di sini bukan sewarna body ya. Dan juga ini untuk headlampnya di smoke ya, nih Veloz tulisannya, dan ini juga jadi black chrome. Jadi benar-benar serba hitam ya. Atapnya two-tone dan ada roof rail warna silver. Spionnya warna hitam. Ada LED sign di spion, ada puddle lamp, dan ada kamera 360 dari sampingnya. Di bawahnya juga ada side body molding, tulisannya adalah Modelista. Untuk door handle warna hitam dengan akses marquee model sentuh seperti ini. Untuk talang air ini ada di atasnya ya. Ini kemungkinan besar sih udah standar ya. Oke, sekarang saya masuk ke dalam dari Toyota Veloz HEV tipe Q TSS Modelista. Untuk joknya ini tetap manual, jadi ada reclining, head adjuster, dan sliding. Untuk transmisinya CVT ya. Ini ada footrestnya tapi nggak ada pet karetnya. Ini ada tempat penyimpanan dari sini. Di sini ada tuas untuk buka kap mesin, ada tempat penyimpanan, ada untuk for collision mitigation, vehicle stability control, dan ada untuk mode full EV. Dan di sini berubah ya, jadinya dia interiornya sekarang serba warna hitam kalau di tipe Q TSS Modelista ini. Jadi dia kayak gini. Di sini juga ada aksen warna grey ya. Ini kisi AC-nya dengan chrome, bisa dibuka tutup juga. Ini ada tempat penyimpanan bahan dashboardnya ya, maksudnya ini masih plastik. Untuk door trimnya ini juga masih plastik, tapi yang di atasnya ini jadi warna hitam ya. Jadi ini sebenarnya semuanya serba hitam. Ini soft touch ya, warna hitam, dan ada ambient lighting warna biru. Ini ada door handle chrome, di atasnya karbon, ada window lock. Untuk power window-nya auto up and down di sisi driver. Ada electric mirror dengan electric text sudah dengan auto folding. Ada dua buah cup holder, door pocket, dan speaker. Karpetnya tulisannya Veloz. Masuk ke dalam dari Toyota Veloz HEV ini yang tipe Q TSS Modelista. Jadi adalah Toyota Veloz termahal yang HEV. Untuk setirnya 3-spoke steering kayak gini. Dia ada warna hitam, warna silver. Untuk setir udah dijahit kulit warna abu-abu kayak gini. Untuk setirnya udah tilt dan teleskopik dari sini. Kemudian untuk di sebelah kiri ada untuk pengaturan dari ini ya, untuk pengaturan dari MID dari sebelah sini. Ini ada untuk trip A dan trip B. Ini ada untuk back, voice command. Ada untuk pengaturan audio steering switch dari sebelah sini. Ada untuk source mode, Bluetooth teleponi, dan
cruise control, dan sekarang sudah adaptif. Jadi akhirnya Veloz ikutan adaptif ya, kayak Toyota Race. Ada untuk stick track dan ada untuk drive mode. Nih kalau kita pencet nih ada tulisan power ya. Nih kayak gini. Nih ya, tampilannya kayak gini. Kalau ditahan agak lama masuknya ke eco mode. Dia ada warna hijaunya tuh ya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk speedometernya. Nih tampilannya tuh seperti ini. Ini ada untuk rata-rata konsumsi bahan bakar real time ya. Dan ada untuk data konsumsi bahan bakarnya, ada untuk range, ada untuk EV driving ratio, ada untuk ini untuk sistem ADAS-nya ya. Ada untuk status dari hybridnya, jam, kemudian ada menu kosong, dan ada untuk warning. Di sini ada untuk pengaturan dari brightness bisa diatur dari sini. Nih ya, kayak gini cara ngaturnya. Di back, kemudian ada untuk pengaturan tanggal dan waktu, ada dari sebelah sini. Ini bisa diatur semua. Kemudian ada untuk pengaturan desain. Ini ada 4 desain ya. Ini yang pertama tuh tampilannya kayak gini. Yang kedua tampilannya kayak gini. Dan ada yang ketiga tuh seperti ini. Ini yang keempat tampilannya kayak gini. Jadi ini beda-beda ya. Dan setiap display itu juga punya tampilan yang berbeda dari start dan dari menyalakan dan dari mematikan. Dan ini yang kedua unik ya. Modelnya tampilannya tuh kayak gini. Di sini juga ada sisa baterainya ya, ada sisa baterainya, ada juga untuk eco charge dan power. Di sini ada untuk buzzer. Ini ada untuk pengaturan lampu sein. Ini yang suara 3. Itu tampilannya kayak gini. Kalau yang kedua kayak gini. Kalau yang ke satu kayak gini. Yang kedua sih saya paling suka ya. Dia halus banget suaranya. Kemudian ada untuk opening sound volume, ada untuk BSM, RCTA. Lalu ada untuk pengingat tanggal ya, ini ada tanggal pengaturan bisa diatur dari sini. Ini untuk pengaturan kendaraan. Ini untuk pengaturan dari kamera depannya ya. Ada untuk pengaturan blind spot monitoring. Ini juga bisa diatur mau seberapa cerah untuk indikator BSM-nya atau blind spot monitoring. Ada untuk pengaturan door lock dan unlock, semua ada diatur dari sini. Ada pengaturan wiper. Kemudian ada untuk pengaturan lampu sein tadi ya. Ini bisa diatur sekali colek 3 kali nyala atau enggak. Dan welcome lamp. Kemudian ada untuk pengaturan maintenance, kemudian ada reset setting dan bahasa dari sini. Jadi isinya tampilannya kayak gitu. Yang di sebelah kanannya adalah speedometer yang kalkulator ya. Untuk sisa bahan bakar ada di bagian bawah. Untuk pengaturan lampu ini sudah otomatis, masih bisa di switch ke bawah. Ada fog lamp depan dan untuk lampunya sudah one touch triple turn signal. Dan ini kalau kita ngesen ke kiri atau ke kanan itu dia akan nyalain kamera 360-nya ya. Dan untuk wipernya ini sudah intermittent tapi belum bisa diatur interval waktunya. Bahan dashboard tadi plastik ya, cuman ini sekarang warna hitam, cuman di sampai tengahnya aja, yang di atasnya nggak ikut warna hitam. Untuk head unitnya ini yang baru, jadi ini pakai head unit berukuran 10 inch. Jadi ini head unit baru yang sebenarnya ini head unitnya ini menggunakan software yang sama dengan produk Toyota lainnya, kayak contoh Innova Zenix HEV yang improvement, Fortuner itu juga sama. Jadi fiturnya masih mirip itu. Di sini ada voice command, ada untuk pengecekan saldo e-money dan flash. Untuk sensor NFC-nya dari sebelah kanan sini. Ini ada untuk mic-nya ya. Dari sini. Lalu di sini ada untuk concierge. Jadi ini untuk layanan dari Time Touch-nya. Kamera 360 aksesnya dari sebelah sini. Ini bisa diatur ya. Ini yang di depan, ini yang di samping kiri kanan. Jadi tampilan tuh kayak gini, dan ini juga bisa diatur ya. Ini warna mobilnya juga bisa diatur dari sini, ganti-ganti ya. Ini bisa dari sini. Kemudian ada untuk Apple CarPlay dan Android Auto, dan ini infonya ada wireless ya. Kemudian ada untuk voice command tadi, ada untuk kontrol cepatnya, dan ini bisa diatur semua ya. Ini ada untuk source, ada untuk telepon, ada untuk aplikasi, ini ada untuk features. Ini ada connection ya, ada Apple CarPlay dan Android Auto. Ini juga ada untuk auto link ya. Ini ada auto link dari sebelah sini. Lalu ada untuk entertainment, ini ada RCTI Plus, ada noise, ini juga ada beberapa menu lainnya ya, ada browser, jadi bisa nonton YouTube. Cuman ini nggak dapet in-car hotspot ya, jadi in-car hotspotnya ini nggak dapet. Jadi meskipun ada Time Touch, tapi tidak dilengkapi dengan in-car hotspot. Jadi kalian harus pakai WiFi sendiri. Tapi di sini ada Travoy ya, ini buat ngecek jalan tol ya dari sebelah sini untuk Travoy. Ini tampilannya kayak gini nih, contohnya. Kemudian ada untuk setting dari sini. Ini ada untuk setting dari media, tanggal waktu, bahasa, sistem. Ini untuk device, legal, semua ada dari sini. Dan tipsnya, ini ada untuk pengaturan dari voice command. Kemudian ada untuk pengaturan dari
tutorial segala macam. Ini juga ada gesturnya ya, cara pakainya kayak gimana. Ini juga bisa lihat dari sini. Tapi untuk tombol volumenya dia ada di head unit, jadi nggak fisik ya. Dan untuk USB-nya itu ada di pinggir. Nih, USB-C ya. USB-nya di sini. Ini untuk layanan Touchnya tadi free 3 tahun setelah kendaraan diserahkan. Dan setelah masa 3 tahunnya itu habis, untuk biaya berlangganannya itu adalah di Rp750.000 per tahun. Jadi kurang lebih per bulannya itu sekitar 62.500. Untuk pengaturan AC-nya sayangnya nggak ikut berubah. Jadi tetap nggak ada pengaturan arah semburan. Single zone atau climate control. Untuk pengaturannya dari sebelah kiri ya, untuk pengaturan kipas. Untuk pengaturan suhu dari sebelah kanan. Suhu paling dingin di 18 derajat Celcius dan suhu paling panasnya itu ada di 28 derajat Celcius. Nggak ada front defogger, tapi ada rear defogger, ada AC otomatis dari sini. Ini ada untuk ini ya, untuk passenger seat belt reminder. Ini ada di penumpang dan di baris kedua dan di baris ketiga. Jadi lengkap. Di sini ada tombol power ya. Ini menandakan kalau ini mobil hybrid. Dan di sebelah sini ini berubah juga jadi warna grey. Kalau di tipe Q yang non TSS non modelista kan berubah jadi warna silver ya, jadi masih kayak Veloz pada umumnya. Ada ambient lighting warna biru. Di sini dia ini ya, dia piano black. Untuk transmisinya ini di atasnya juga beda nih, warna grey. Ini udah dari kulit ya. Dan ada untuk mode brake-nya. Dan ini kalau kita masukin ke gigi mundur, tuh dia kayak gini. Kalau saya masukin ke gigi drive itu kayak gini. Ini ada juga mode drive dan brake ya. Ada electric park brake sudah dengan auto hold. Ini ada untuk wireless charging ya. Ini wireless chargingnya udah agak dalam karena yang varian improvementnya Veloz tuh sempat ada yang lebih dalam ya. Untuk cup holder di sini ini ya, dia ada portnya 1 buah dari sini. Ini ada tempat penyimpanan tapi kecil ya. Untuk joknya ini warna hitam ya, tetap fabrik dengan kulit dari sini. Untuk seat beltnya masih ada tonjolannya. Hand gripnya model retract. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan tiket holder, vanity mirror, dan lampu yang masih bohlam. Untuk lampu baca sudah LED. Ada spion tengah yang day night view. Untuk sun visor di sisi driver ada tiket holder, tapi nggak ada vanity mirror. Driver juga nggak dapat hand grip. Dan ini untuk airbag di sisi penumpang depan, dan tadi adalah airbag untuk yang di pilarnya. Ada tweeter, dan ini dia nih ya, dia warna hitam, tulisannya Veloz. Untuk cup holder di penumpang itu dipencet. Kalau di Veloz, kalau di Avanza kan ditarik. Untuk glove boxnya belum soft opening. Dan untuk penempatan apar ada di bawah sini. Dan untuk layout dari door trimnya adalah seperti ini. Oke, sekarang sama masuk ke dalam dari Toyota Veloz HEV tipe Q TSS Modelista. Di baris kedua, ini door trim tetap masih plastik ya. Jadi ini warna hitam, di sini juga warna hitam. Ada cup holder 2 buah di atas dan di bawah. Door handle-nya chrome, ada speaker dan karpetnya yang tulisannya Veloz. Duduk di baris kedua dari Toyota Veloz HEV. Ini yang tipe Q TSS Modelista. Nih, saya tinggi 164. Kalau posisi paling mundur masih lega. Cuman untuk ruang sepatunya ini nggak bisa masuk ya, karena untuk posisi baterainya itu dia ada di bagian bawah ya. Jadi dia kayak Innova Zenix juga. Di sini ada CP pocket di sisi driver. Ini yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Oh ya, tadi untuk joknya nih saya coba majuin dikit ya. Hitamnya itu nggak nyampe ke plafon gitu. Nih, dia ruang kakinya masih lega karena ini juga dia ada tekungannya. Di sebelah kiri ada CP pocket yang besar, ada tempat penyimpanan yang sedang dan yang kecil. Dan untuk layout dari dashboardnya dari secara keseluruhan untuk Toyota Veloz HEV ini tipe Q TSS Modelista adalah seperti ini. Jadi untuk tipe Q TSS Modelista ini sudah dilengkapi dengan rear seat entertainment. Ini kayak gini ya, nih modelnya dia kayak gini. Jadi ini masih sama nih kayak kepunyaannya Veloz yang bensin, jadi sama aja. Jadi RSE ini bergantung dari yang di depannya. Di sini ada untuk ada tombol-tombolnya semua dari sini, touch sensitif ya tombolnya. Ini kalau mau ditutup kayak gini, ada double blowernya dari sebelah sini, ini kayak gini ya. Nih, ada untuk pengaturan double blower dari sini. Untuk lampu bacanya di sini sudah LED. Di sebelah kiri ini ada hand grip mode retract, di sebelah kanannya ini juga sama. Dan untuk joknya ini headrest 3-3-3-nya
sudah adjustable, lengkap dengan sibel tengah 3 titik yang diambil dari plafon. Ini ada armrest ya, tapi pure armrest saja, nggak ada cup holdernya dari sini. Dan saya coba majuin ya joknya ya, yang di sebelah kiri ini. Jadi biar saya bisa masuk ke baris ketiga. Untuk masuk baris ketiga ini sudah muat stumble ya. Ini kita turunin dulu untuk headrestnya. Dan joknya ini juga bisa dilipat 50-50. Di baris ketiga ini sayangnya joknya kulitnya nggak ada ya. Jadi ini jadi fabrik ya. Jadi fabrik semua nih di baris ketiga. Kalau di baris kedua kan masih ada kulitnya dikit nih. Duduk di baris ketiga. Nih saya tingginya 164. Masih lega loh ya. Masih lega. Ini ada top dari Asofix juga. Ada cup holder 2 buah. Ini di atasnya juga ada. Dan di sini warna hitam ya. Jadi di surface ini warna hitam, cuman di atasnya belum warna hitam. Nggak ada hand grip ya di baris ketiga. Ini ada seatbelt 3 titik di baris ketiga. Di sebelah kanan ini juga sama, ada tempat cup holder, tempat penyimpanan, dan porotet di atasnya. Dan untuk joknya ini bisa diatur ya, untuk recline-nya. Ini untuk yang paling tegak itu segini, paling rebahnya segini. Ini ada headrest ya di kanan dan di kirinya. Sekarang kita keluar ya. Untuk rem belakangnya cakram. Untuk stop lampnya, ini stop lampnya LED ya. Jadi lampu rem LED, lampu seinnya LED, lampu mundurnya juga sudah LED. Dan ini lampunya dia memanjang ya, modelnya kayak gini. Ini ada body kit dari modelistanya nih, yang di bagian belakang tuh kayak gini. Jadi ada tulisan modelistanya, lengkap dengan sensor parkir 2 titik sewarna body. Dan di sini ada emblem HEV yang sudah kekinian di tipe Q. Dan di tipe Q TSS modelista ini emblem velosnya warna hitam, jadi bukan chrome, tapi nanggung ya, logo Toyotanya masih chrome. Untuk lampu plat nomor masih bohlam, ada kamera 360 ya untuk yang di tipe Q ini. Dari Q yang biasa juga udah dapet. Ada rear wiper, rear defogger, Hammond stop lamp, dan antena yang udah shark fin. Oh ya, ini ada roof railnya juga ya, tapi roof railnya sayangnya masih warna silver, jadi nggak warna hitam juga. Dan ini yang two-tone, jadi kalau two-tone tetap warna silver ya. Untuk pembukaan bagasi ini masih mode elektris. Dan untuk joknya di baris ketiga ini kalau dalam kondisi dia paling rebah, ini masih cukup ya buat naruh barang. Dan pelipatannya ini bisa dilipat 50-50. Dan ini rata lantai ya. Tuh. Ini dia ada, ini untuk baterai hybridnya ada dari sini. Ini ada tempat toolkit ya dari sini. Dan masih ada ban serep di bagian bawahnya ya, aksesnya dari bawah. Dan kalau mau nutup kita tinggal pegang aja. Dan ini layout dari bagian belakang secara keseluruhan dari Toyota Veloz HEV tipe Q TSS modelista. Dari sisi depan ini cuma ada akses marquee ya. Ini model sentuh. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari Toyota Veloz HEV tipe Q TSS modelista. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.